Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Dagel di Remah Kayu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, di belakang saya ini ada kaki meja ya. Bentuknya dia nge-curve, bukan curvingnya yang kita bahas. Karena curvingnya udah banyak ya. Prosesnya itu sama, di sayat-sayat juga. Ada dua nih, yang satu di sayat-sayat multipleknya, yang kedua pakai multiplek yang triplek bending yang bisa dilengkungin. Saya pakai proses yang pertama tuh yang di sayat-sayat ini. Nah, ini posisinya seperti ini teman-teman nih. Nanti dia gini, dia semi meja bar gitu, cuman atasnya nanti oval. Kita lihat aja, ini nanti dikasih kisi-kisi teman-teman. Ininya nih semuanya ini kita lapis kisi-kisi gitu. Kisi-kisi terbuat dari kayu. Nah, cara ngitung kisi-kisinya biar pas itu gimana? Yuk simak terus videonya biar durasinya nggak terlalu panjang, terbosan juga. Ini teman-teman ya, kalau bisa dilihat nih, ini yang warna kuningnya ini lem ya, lem kuning. Jadi ini alasnya nih, bagian alasnya tapi saya HPL-in juga biar kelihatan rapi aja. Nah, ini prosesnya di curving nih, namanya curving. Ini udah banyak yang ngebahas ya tentang masalah curving ini nih. Sama kok prosesnya di sayat-sayat seperti ini. Oke. Ini kaki meja yang tingginya 90 dan lebarnya itu sekitar 12,5 teman-teman. Ini panjangnya ini dari mentok ya, itu 42 cm. Untuk lebih jelasnya udah saya berdiriin ya, yang dimana dari ujung sini sampai ujung sini itu 90 cm, karena ini semi bar ya, meja makan tapi semi bar gitu. Nah, ini sekitar 42. Saya memakai kisi-kisinya ini, kisi-kisinya seperti ini, lebarnya 3 cm teman-teman, 3 cm dengan selah 1,2 cm. Jadi nanti seperti ini dia modelnya. Bentar. Nah, seperti ini nih, kira-kira seperti ini. Dengan selah yang sini itu 1,2 cm. Dan ini lebarnya 3 cm. 3 cm. Jadi konsisten dia 3 cm selah 1,2, 3 cm selah 1,2 keliling. Curve seperti ini, ngikutin si base-nya ini. Nah, jarak untuk ngatur ini biar pas nanti pas ketemunya itu gimana? Yang perlu diperhatiin teman-teman, harus nentuin si ininya dulu nih, si lebar kisi-kisinya dulu. Teman-teman mau pakai berapa? Mau kisi-kisinya 3 cm dengan selah 1,8 atau selah 2 cm. Yang paling gampang yang ngikutin tebalnya si multiplek. Jadi nanti pas lagi ngemalnya seperti ini, itu dengan multiplek gitu. Teman-teman gak usah repot, jadi dia kelilingnya langsung udah rata gitu, ngikutin si itunya. Nah, yang perlu diperhatiin teman-teman, jangan buat ininya dulu. Kalau saya ini mengikuti ini. Jadi gini, teman-teman mau pakai lebar yang dengan lebar yang 3 cm misalkan, 3 cm dengan selah 1,2 gitu. Ya udah, 3 cm dengan selah 1,2 berarti dengan satu kisi-kisi dan selah itu berarti 4,2. Misalkan teman-teman mau ada beberapa satu sisi mau ada 4 kisi-kisi dengan 4 selah gitu, ya udah 4,2 kali 4. Nah, panjangnya ini ngikutin kisi-kisinya teman-teman. Juga lebarnya ini ditambah dengan ketebalan multiplek. Untuk lebih jelasnya kita langsung praktekin aja ya. Sebelumnya saya udah dapat setengah ya, karena kasihkan kerja. Oke, tapi masih bisa lah nih buat contohnya. Taruhlah ini nggak usah nge-curve begini ya, nggak usah curving seperti ini. Anggap aja nih kotak gitu, persegi lah gitu. Saya pakai bantuan ini tebelnya 1,2 cm dengan lebar ini itu 3 cm, yang dimana kanan kirinya udah saya HPL-in ya. Ini juga udah saya HPL-in juga. Nah, bantuannya begini teman-teman nih. Untuk nentuin ininya, yang penting lurus di awal. Saya lurusin dulu bagaimana dapat lurusnya. Nah, itu tentu untuk mendapatkan pertamanya, jadi sudutnya lurusnya itu awalannya. Kalau panjang seperti ini ya, kalau pendek mah gampang. Nah, ini ditaruh tengah, sisinya ini kan 1,2, taruh tengah seperti ini gitu. Kita tembak, ini konstan aja. Kalau saya rasa sih teman-teman bisa ya, kalau untuk nempel-nempelinnya seperti ini.
Ini boleh dilem, yang bagian ininya nih boleh dilem, boleh enggak untuk nempelinnya gini. Kalau saya sih enggak, karena takutnya bleber malah kotor, malah susah dibersihin, nanti kotor di akhirnya gitu. Kalau mau dilem juga nggak apa-apa, cuman nggak terlalu banyak aja, nggak usah terlalu banyak. Kalau saya sih jarang saya lem gitu, saya paku tombak aja, paku tembak, cuman paku tembaknya banyak. Kalau perlu nih agak didorong ya, mepet sama yang si selahnya ini gitu, mepet sama dianya, karena dia patokan. Karena soalnya suka kalau misalkan kisi-kisi dipotong 3 cm seperti ini, kadang-kadang melintir dianya, entah melintir di ujung, entah melintir di tengah gitu. Nah, seperti ini nih. Seperti ini nih, sudut udah saya install semuanya, udah saya tembakin semuanya tuh. Jadi dia rata ya. Rata, perselahnya itu rata. Ini yang curving. Tapi teman-teman, maksudnya contohnya nggak usah yang curving juga ya, nyobanya. Nyobanya juga yang kotak aja dulu. Kalau yang curving lumayan agak susah gini, karena pinggirannya ini harus ketemu. Lanjut kita HPL-in si kisi-kisinya itu. Jadinya seperti ini nih, meja islandnya ini ya. Itu nih meja island, ini kisi-kisinya. Ini udah saya HPL-in semuanya nih. Nah, kelihatan ya kah? Selahnya rata semua. Gitu. Ya. Untuk lebih jelasnya saya gambar ya. Ini udah saya gambar ya. Gambar sederhana aja ya. Semoga aja teman-teman bisa lebih ngerti dalam memahaminya. Ini yang saya bilang, sini kan lebar kisi-kisi tersebut itu kan 3 cm ya. Ini 3 cm. Dan lebar selah nih, lebar selah teman-teman nih. Lebar selah 1,2 cm. Ini ditambahin kan, ditambah jadi hasilnya 4,2 cm. Ini lebar ini 4,2 cm, ini sudah termasuk 3 cm si lebar kisi-kisi plus 1,2 selah 4,2 cm. Ini kita bahas yang A dulu ya, yang dimensi bidang mengikuti kisi-kisi. Jadi gini, ini kita belum bikin bidangnya, lebar panjangnya ini berapa ini. Anggaplah 32,4, ini nggak ada nih. Ini saya tutup ini. Ini kita nggak tahu nih. Jadi bidangnya ini mengikuti kisi-kisinya ini 4,2. Jadi misalkan begini, ini plus ini 4,2. Nah, ini teman-teman tentuin berapa nih untuk bidangnya ini. Misalkan nah di sini tertulis 32,4, berarti kan ini kisi-kisinya itu ada kisi-kisi plus selahnya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7. Berarti 7 ditambah 3 cm, karena ini 3 cm ya. Nggak ada selah, maksudnya ini kisi-kisi. Jadi maksudnya ini bagian pojok sini, bidang sini sama bagian bidang sini ini tertutup lebarnya yang 3 cm. Jadi nggak kopong ya untuk pinggirannya, dan selahnya itu termasuk di tengah. Jadi teman-teman tinggal tambahin aja, misalkan hitungnya ini ya, karena bagian ini mentoknya 4,2 cm. 1 2 3 4 5 6 7. 7 kali 32,4 ditambah 3 cm yang buat si lebar kisi-kisi ini, didapati 32,4 cm. Itu dari ujung sini sampai ujung sini. Itu untuk menentukan beberapa kisi-kisinya. Jadi dimensi bidangnya ini, panjangnya ini mengikuti kisi-kisi gitu. Itu yang A ya teman-teman, itu perihal yang A. Nah sekarang kalau beda lagi untuk yang B nih, saya naikin deh kertasnya nih. Nah ini kisi-kisi ini mengikuti bidang, maksudnya kita udah bikin bidangnya suatu papan ini, panjangnya ini taruhlah berapa ya, 30 cm deh, kita mikirnya 30 cm aja. 30 cm kalau misalkan dibagi
dengan lebar kisi-kisi kita masih pakai tetap yang 3 cm ya, lebar kisi-kisinya, dan lebar selahnya 1,2 cm ini. Kita masih pakai yang ini dengan panjang yang udah jadi 30 cm. Ini maksudnya bidang ini ya, yang ingin ditempel si kisi-kisi. Ini anggaplah sisanya lah ya, seginilah ya. Anggaplah segitulah. Misalkan 4 kisi-kisi nih. 30 cm berarti dapat berapa ya? 7 kisi-kisi 1 2 3 4 5 6 7, dapat 7 kali 4,2 kali 7 sama dengan berarti berapa nih, 29,4. Nah, dapetin 29,4 nih, berarti kan ada selah ya. Ini kan 30 cm, 30 cm dikurangin 29,4, nah 0,6. Nah, selahnya ini 0,6 cm nih, dia setengah senti lah, setengah senti ini nggak full ini. Nah, ini gimana caranya teman-teman? Gampang, teman-teman cukup taruh yang lebar 3 cm ini di pinggir aja dulu, di pinggir sini sama di pinggir sini, mentok nih ya. Ini anggaplah seginilah ya, nih anggaplah seginilah lebar papannya nih. Taruh di sebelah sini sama sebelah sini. Selahnya dibagi nih. Ini kan berarti kan kalau misalkan dibagi 3 cm sebelah sini, lebarnya dimentokin sini, berarti kan ada selah 0,6 cm ini ya. Ini ada selah 0,6 cm ini. Nah, ini teman-teman tinggal bagi aja, ditambahin 1 mili, 1 mili, 1 mili sebanyak 6 kali. Adapun itu kan 7. Yang satunya 1,2 cm, 1,2 cm nggak apa-apa karena kan ngikutin selahnya ini. Itu nggak akan ketara, teman-teman. Jadi lebar di sininya pas, maksudnya lebar di sininya kisi-kisinya ngisi, di sini juga ngisi. Maksudnya mentok ya, mentok sampai batasnya papan. Jadi misalkan, ini maaf nih teman-teman, coretan biar lebih ngerti ya. Misalkan lebar papannya itu, saya taruh ya di sini aja nih. Lebarnya papannya misalkan udah terbentuk misalkan segini nih, saya gambar ulang aja 30 cm. Ini ada kisi-kisinya, teman-teman pengen bikin kisi-kisi, dibagi nih, kalau di selahnya 4,2 cm, dibagi lah gini, dapat 7, berarti kan 0,6 sisanya. Nah, yang mentok 3 cm nya ini mentokin aja dulu pinggiran sini sama pinggiran sini. Nah, otomatis kan ada sisa 0,6 nih. Itu tinggal ditambahin aja 1 mili, 1 mili, 1 mili sebanyak 6. Otomatis karena dia 29,4 ini kali 7, 4,2 nya ini harus ada 7. Yang satu kan sisa 1,2 kan. Itu nggak bermasalah, teman-teman. Gitu. Jadi nggak begitu kelihatan ya selisihnya. Itu ya, teman-teman, berikut caranya untuk membuat kisi-kisi agar rata dalam bidangnya, dalam sekatnya, dalam selahnya. Tak menutup kemungkinan teman-teman juga punya cara yang lebih simpel, yang lebih yang lebih mudah lah. Cuman biasanya kalau saya pribadi membuatnya dengan cara seperti itu. Gitu. Itu berlaku untuk misalkan untuk kitchen set yang pintu kisi-kisi atau meja bar yang kisi-kisi, kan sekarang lagi in tuh ya. Selain pakai bahannya pakai WPC, kita juga bisa pakai multiplex gitu. Multiplex ya, caranya seperti itu. Terus untuk ketebalan multiplexnya sendiri, untuk si kisi-kisinya itu, kalau saya boleh saran itu 15 mili ya, 15 mili ya, 12 mili juga boleh. Cuman nanti pada saat sudah ditempel kisi-kisinya semuanya, itu untuk trimmernya itu harus pakai yang bearingnya 1, dan kalau selahnya 1,2 cm ya kira-kira mata trimmernya yang 8 mili lah gitu, untuk ngalusin per setiap sudutnya itu, jadi biar rata gitu. Jadi kita gampang untuk tusirnya, edgingnya itu. Oke, gitu aja tipsnya mungkin dari saya. Semoga video kali ini saya menambah wawasan, menambah edukasi. Teruslah berkarya, tetaplah semangat.